Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas refleksi ekologi dalam Alkitab dan peran gereja dalam isu lingkungan. Nah, video ini bertujuan untuk menghubungkan prinsip-prinsip ekologi yang terdapat dalam Alkitab dengan tindakan dan tanggung jawab gereja dalam menjaga alam. Nah, ketika kita membahas tentang refleksi ekologi dalam Alkitab dan peran gereja, tentunya ini akan melibatkan tentang pemahaman adanya hubungan antara manusia, Allah, dan alam ciptaan. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan membahas beberapa aspek atau kunci tentang refleksi ekoteologi dalam Alkitab serta peran gereja. Hanya menjadi pemilik, tetapi juga menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini mencakup bagaimana kemudian manusia itu bisa menjaga keseimbangan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, contohnya adalah ketika seorang petani menerapkan prinsip pertanian yang berkelanjutan. Di sana dia mengadakan yang namanya reboisasi hutan. Nah, reboisasi hutan di sini dalam konteks pertanian yang berkelanjutan tidak hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam kitab Mazmur pasal 104, kita bisa melihat gambaran indahnya tentang ciptaan Allah dan bagaimana semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap elemen, setiap ekosistem memiliki peran yang sangat penting. Nah, gereja diundang untuk mengajarkan umatnya tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Dalam kitab Amsal dan Yesaya terdapat penekanan pada keadilan dan perlindungan bagi makhluk. Nah, termasuk juga dalam konteks lingkungan. Kerusakan lingkungan seringkali berdampak paling besar pada masyarakat yang berkegiatan. Nah, gereja harus menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara dalam isu. Nah, contoh, kita bisa melihat bagaimana kemudian gereja terlibat dalam proyek-proyek lingkungan di komunitas rentan seperti program penyediaan air bersih atau rehabilitasi lahan. Dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 membahas tentang pentingnya menjadi pengelola yang baik. Nah, ini mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana. Nah, banyak gereja yang kini aktif dalam pengelolaan lingkungan seperti penanaman pohon, pengurangan limbah, dan melaksanakan program daur ulang. Nah, melalui aksi nyata ini,
gereja dapat menjadi teladan dalam menciptakan sesuatu yang baru. Menghubungkan ekologi, Alkitab dan gereja menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari iman Kristen. Nah, dengan memahami tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan, gereja dapat memimpin dalam upaya pelestarian lingkungan dan keadilan sosial, menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Untuk itu, mari kita mengambil bagian dalam menjaga lingkungan, baik melalui tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui keterlibatan